Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Aku bersyukur buat kekuatan, penyertaan, dan perlindungan-Mu. Pertolongan-Mu selalu nyata. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak,
memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, pimpin langkah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Mazmur pasal 14. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion, keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Amin. Bapak Ibu, pemazmur mengungkapkan bahwa orang bebal tidak mengetahui keberadaan Allah di dalam hatinya. Oleh karenanya di ayat 2, mereka tidak melakukan kebaikan dalam perbuatan mereka. Mereka tidak mengenal kebenaran karena juga tidak mengenal Allah. Lalu di ayat 3, tidak ada satupun yang mencari Allah. Artinya mereka tidak beribadah. Bahkan di ayat 4 dikatakan menikmati setiap perbuatan jahat mereka. Masalahnya yang menjadi pergumulan pemazmur, mereka melakukan itu semua terhadap umat Tuhan. Mereka berbuat jahat terhadap umat Tuhan. Mereka mencela ibadah umat Tuhan, dan mereka menikmati perbuatan jahat itu. Tetapi syukur kepada Allah, sebab di ayat 5 dan 6, Tuhan mengatakan mereka tidak menyadari bahwa Tuhan menyertai dan melindungi umatnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, menyangkali keberadaan Allah membuat manusia hidup di luar kebenaran. Melakukan apa yang menjadi kehendak dirinya. Mereka berpikir perbuatan mereka benar dan baik menurut mereka. Saat mereka dapat menindas orang, mengalahkan, merampas hak miliknya, mereka lakukan itu semua karena mereka melakukan menurut kebenarannya sendiri. Karena mereka tidak mengenal kebenaran dari Tuhan, sebab mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka menyangkal Allah itu tidak ada, sehingga mereka berbuat sesuka hati mereka. Ketidakpercayaan terhadap keberadaan Allah membuat mereka tidak takut pada hukum Allah. Mereka melakukan berbagai kejahatan tanpa rasa takut dan gentar. Padahal pada kenyataan Allah itu ada. Yang di ayat 5 dan 6 menyatakan bahwa keselamatannya bagi orang percaya dan keadilannya atas dosa adalah kebenaran yang pasti akan terlaksana. Pada waktunya nanti,
keselamatan kekal akan dinyatakan bagi orang percaya, dan hukum kekal bagi mereka yang hidup menyangkal Allah. Bapak Ibu, kita patut bersyukur karena kita adalah orang-orang yang hidup dalam anugerah Allah. Kita diizinkan untuk mengenal Allah dan hidup dalam keselamatannya. Inilah alasannya mengapa kita harus hidup sebagai orang-orang benar dan bukan seperti orang bebal. Berbalikan dari orang bebal, orang benar mengenal Allah dalam hatinya. Oleh karena mengenal Allah dalam hatinya, dia hidup dalam iman percayanya, di dalam kebenaran Allah, hidup beribadah dan mentaati firman-firman-Nya. Karena keberadaan orang benarlah, kelak Allah menyatakan diri dalam kuasa-Nya mengadili dunia. Mereka yang hidup terus dalam kebebalannya, tidak mau percaya dan tidak memperdulikan Allah, pada waktunya akan menghadapi penghukuman kekal. Sebaliknya kita yang hidup dalam kebenarannya, percaya dan beribadah, taat kepada kebenaran firman-Nya, akan bersama-sama dengan Allah dalam kekekalannya. Mari kita hidup dalam takut akan Tuhan dengan mengerjakan keselamatan yang sudah dianugerahkan bagi kita, sehingga semua orang menyaksikan dan mengakui karya Allah yang nyata dalam hidup kita. Sehingga makin sedikit orang bebal karena melihat perbedaan yang nyata melalui kehidupan kita sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Demikian pagi hari ini. Firman-Mu meneguhkan kepada kami. Mata kami melihat banyak orang bebal yang tidak mengakui keberadaan Allah. Hidup sesuka hatinya, tanpa hukum, tanpa rasa takut, bahkan menindas. Saat itu semua bersinggungan dengan umat Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan menyatakan keadilan-Nya. Melalui firman-Mu, kami mengerti keberadaan orang benar dinyatakan untuk menyatakan keadilan Tuhan atas orang-orang bebal yang terus hidup dalam keberdosaannya, menyangkal Tuhan. Tetapi kami juga dipanggil untuk menjadi saksi bagi mereka, supaya mereka akhirnya bertobat dan mencari Tuhan seperti kami. Pakailah hidup kami jadi saksi kebenaran-Mu Tuhan, supaya kebenaran Allah dinyatakan dan banyak orang diselamatkan dan dibenarkan oleh karena percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini sepanjang hari kami menyerahkan hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Berkatilah usaha pekerjaan umat-Mu yang membuka tokonya, yang berdagang, yang bekerja di perusahaan-perusahaan, di pemerintah, yang di jalan sebagai driver atau bepergian. Tuhan menjagai, melindungi, memberkati dan merahmati pekerjaan kami, sehingga menghasilkan yang terbaik. Oleh tangan kami yang diberkati oleh Tuhan, maka dihasilkan rezeki yang halal untuk kami nikmati, untuk kami menabung, menata masa depan lebih indah lagi, dan juga untuk kami menjadi berkat, mendukung pekerjaan Tuhan lebih diluaskan. Berkati semua umat-Mu, usaha pekerjaan mereka, juga studi anak-anak kami, masa depan anak-anak kami seluruhnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemberitaan Injil, supaya terus banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau berkarya melalui umat-Mu, melalui badan-badan misi, melalui hamba-hamba Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, kami menyerahkan sepanjang hari ini dalam pimpinan-Mu. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.